Ulang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama saya Rangga. Saya kali ini akan membuat video yang ke-9 tentang challenge membuat video selama 21 hari untuk belajar berbicara di depan kamera. Nah, untuk topik saat ini yaitu topiknya adalah bagaimana kita jujur terhadap diri sendiri tentang bagaimana cara kita berekspresi di depan kamera. Nah, identiknya kan jika seseorang yang mahir di depan kamera, identiknya dia dengan pembohong yang ulung dalam tanda kutip. Tapi sebenarnya justru di dunia acting, di dunia speaking, nah hal tersebut justru malah harus jujur sejujur-jujurnya tentang diri sendiri. Artinya kita mempunyai karakter diri sendiri yang khas, yang utuh, tanpa menjadi karakter orang lain. Nah, tapi ini cukup menarik untuk saya karena melihat, mohon maaf, jujur di banyak platform kita menemukan karakter-karakter seseorang yang berbeda. Contohnya dari Instagram kita menemukan karakter yang beda dengan karakter di Twitter, karakter di TikTok, bahkan di YouTube. Ternyata hal ini memang faktanya setiap platform mempunyai caranya tersendiri untuk menaikkan seseorang, untuk menjadikan populer, atau dalam bahasa gaulnya itu FYP kalau sekarang. Nah, seperti FYP itu for you page. Jadi video kalian atau konten kalian akan direkomendasikan. Nah, ternyata hal ini memang boleh jadi ya, ketika kita mempunyai khas dalam berbicara, dalam speaking, dalam acting, ketika membuat konten di TikTok yang bisa jadi itu FYP gitu, bisa jadi populer, tapi ketika kita posting di Instagram bisa jadi konten-kontennya itu menjadi sepi. Nah, alasannya karena setiap platform memiliki standar sendiri untuk orang-orang yang harus ada, bukan harus ada, mohon maaf, yang harus kita lakukan gitu dengan karakter dari media sosial tersebut. Nah, jujur aja nih, kalau saya melihat TikTok, hampir rata-rata orang-orang yang bukan mendominasi, lebih ke orang-orang yang populer di TikTok, yaitu salah satunya dengan cara mereka berteriak, cara mereka berkata kasar, lucuan, video-video lucu, dan lain-lain. Tapi ketika saya membuka Instagram, maka disitu lebih kompleks lagi, lebih berbeda daripada TikTok. Untuk di Instagram biasanya lebih banyak ke konten-konten edukasi. Memang tidak sepenuhnya TikTok menampilkan hal tersebut, dan Instagram pun sama, tidak sepenuhnya menampilkan hal-hal tersebut juga, karena memang untuk setiap akun itu berbeda-beda kebiasaan, tergantung apa yang kita search. Namun setelah saya lihat-lihat nih, karena saya mencoba dari beberapa akun gitu yang boleh jadi akun-akun ini bertolak belakang, dan ternyata untuk di TikTok sendiri, maka hal-hal yang direkomendasikan ke beranda kita atau ke pencarian yang tidak sengaja kita cari gitu, jadi muncul sendiri, itu kontroversi dengan hal-hal yang menyangkut paut tentang, mohon maaf, yaitu seksual, lelucon, dan hal-hal yang lucu lainnya. Nah, saya punya TikTok, tapi untuk TikTok sendiri saya hanya menggunakannya untuk berjualan. Jadi untuk scroll, untuk hiburan semata, saya lebih menggunakan Instagram. Dan dari setiap platform yang saya install itu memiliki
potensial apa hal yang saya perlukan. Jadi tidak dalam satu platform saya menggunakannya full, tergantung apa kebutuhan saya. Seperti di Instagram, mungkin saya lebih ke posting untuk hal-hal edukasi, dan untuk di TikTok yaitu memposting tentang jualan, dan untuk di Facebook biasanya saya lebih ke mencari grup-grup untuk sharing. Meskipun banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang kadang agak toksik ya, tapi insya Allah sih ketika kita mencari hal yang baik, insya Allah kita akan dipertemukan yang baik. Oke, kita akan balik lagi ke topik. Nah, memang untuk mencari khas diri sendiri itu tidak mudah. Artinya kita harus perlu bagaimana nih kita mengekspresikan sesuatu agar bisa diterima oleh orang lain gitu, untuk pendengar. Untuk saya sendiri memang jujur aja saya banyak cari referensi, dan referensi yang saya ambil dengan yang sesuai dengan karakter saya gitu. Intinya jangan mengambil referensi yang itu akan menjadi bertolak belakang dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang tidak bisa kita salurkan potensialnya. Contoh, kita menyampaikan speaking secara periang dan kita mengambil referensi seseorang yang identik lebih karismatik dalam menyampaikan suatu informasi, maka menurut saya mending kita cari juga konten kreator yang sama periang, namun kita bisa istilahnya TAM, tiru, amati, dan modifikasi gitu. Jadi kalau misalkan konten yang dibahas tentang A, maka kamu ambil referensi konten lain tentang B, tapi dengan angle yang cara penyampaiannya sama, seperti itu. Untuk tiru di sini kamu nggak usah plek ketiplek sama persis. Yang penting intinya kamu menggunakan referensi itu untuk mencari jati diri kamu tentang apa yang akan dilakukan ketika speaking. Oke, mungkin kalau masih bingung contohnya seperti ini. Misal ada video yang menurut kamu pas dari segi pembicaraan, kalem misalnya, misal kalau kamu merasa kalau lirik kamu itu lebih kalem gitu, yang kalem, terus mungkin nyaman didengarnya, sensoriknya dapat, tapi banyak editingnya gitu. Nah, daripada kamu harus belajar lagi editing, kalau misalkan kamu memang suka, boleh aja. Tapi kalau misalkan dari situ kamu menjadi menyulitkan untuk dirimu untuk action, lebih baik kamu mengambil hal-hal yang menurut kamu itu penting dari suatu referensi. Mungkin kamu bisa ambil hanya cara bicaranya saja, atau mungkin kamu bisa hanya ambil cara bagaimana gesturnya saja, atau mungkin kamu bisa ambil yang topiknya menarik tapi disajikan dengan berbeda, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita tetap mempunyai ciri khas tentang diri sendiri. Nah, untuk saya sendiri, saya menggunakan banyak referensi sebenarnya, dan saya ambil yang menurut saya lebih simple seperti video ini. Dan termasuk video ini yang saya buat adalah video yang saya tiru dari video orang lain sebenarnya. Hanya saja saya rubah, hanya saja saya buat di platform lain, dan cara pembawaan, cara konteks inti dari topiknya juga saya rubah seperti itu. Jadi saya cari sendiri topiknya, saya belajar untuk speakingnya, belajar untuk mengelola
speaking saya sendiri, untuk mengasahnya, untuk mengembangkan potensialnya agar bisa lebih naik level dengan cara saya sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu untuk video saat ini, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit. Mohon maaf atas kesalahannya, atas kurangnya. Saya Rangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.